Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kabar kita selalu dalam kondisi sehat untuk melakukan seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini. Dan sebelum itu kita lakukan, kita akan disapa terlebih dahulu oleh firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak kepingin bahwa hidupnya akan dipulihkan oleh Allah? Siapa di antara kita yang tidak kepingin ketika kita melakukan dosa kenajisan di hadapan Allah, Tuhan boleh menyucikan dan membersihkan kita. Saya pikir kita semua menginginkan hal itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Apakah yang dilakukan oleh umat Israel sehingga membuat nama Tuhan menjadi najis? Kalau kita boleh membaca kitab Yeskiel pasal 36 secara keseluruhan, maka sangat jelas dikatakan dalam nats itu atau dalam pasal itu bahwa umat Tuhan pada saat itu melakukan kenajisan, yaitu berbuat dosa berhala, menduakan Tuhan dalam hidupnya, sehingga Tuhan menghakimi mereka atau menghukum mereka dengan membuat umatnya berserak ke seluruh bangsa. Tetapi kaum Israel pada akhirnya menerima ejekan dari bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka dengan mengatakan mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Dan ini sangat mendukakan hati Allah. Sehingga pada akhirnya Tuhan memulihkan kondisi dari umat yang sungguh-sungguh sangat dicintainya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah merasa sakit hati karena namanya yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel, tetapi kita mengimani bahwa kasih Allah itu lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada umatnya. Dia tetap menjadi Allah kita yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan suatu pembaharuan yang akan Dia lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan umat yang percaya, yang akan dipulihkan, yang akan disucikan olehnya. Allah melalui putranya Yesus Kristus, kita mengimani bahwa Dia telah menyucikan kita dari dosa kenajisan yang kita lakukan, dari kejahatan yang mendukakan hati Tuhan. Ketika anaknya Tuhan Yesus Kristus menumpahkan darahnya untuk kita, ini merupakan keselamatan yang luar biasa, penyucian yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah, dan itu sekali seumur hidup kita dilakukan oleh Dia. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah berjanji telah memberikan putranya bagi kita untuk menebus, menyucikan kita, membersihkan kita dari dosa kenajisan yang kita lakukan, maka Allah menginginkan sesungguhnya umat yang dikasihinya itu, kita yang dikasihinya, kita yang telah diselamatkannya, harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tidak hanya menyucikan kita yang dilakukan oleh Allah, tetapi perubahan itu, pemulihan itu juga terjadi atas gandum, artinya berkat kehidupan. Gandum itu adalah yang menjadi bagian dari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Allah mengatakan di dalam nas ini bahwa Dia akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan Dia tidak lagi mendatangkan kelaparan atas kita. Ada jaminan keselamatan atas hidup kita, bahwa setiap orang yang sudah dicucikan di dalam darah putranya Yesus Kristus, hidupnya tidak akan pernah kekurangan apapun, karena kita memiliki sumber kehidupan yang sejati, yaitu putranya Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yakinlah bahwa ketika kita mau meninggalkan dosa kenajisan yang mendukakan hati Tuhan, dan Allah telah menyucikan kita, maka kehidupan berkat berkelimpahan akan diturunkan kepada kita, dan kita tidak akan pernah kekurangan suatu apapun.
Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih buat sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan telah memberikan putra-Mu Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini menyucikan kami ya Allah dari dosa, kejahatan yang kami lakukan, sehingga kami memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dan tidak hanya itu Tuhan yang telah Engkau lakukan kepada kami, Engkau juga senantiasa memperbanyak gandum dalam kehidupan kami. Artinya kami menerima berkat yang berkelimpahan sesungguhnya di dalam Tuhan, karena kami memiliki sumber berkat yang sejati, yaitu Putra-Mu Yesus Kristus. Yakinkanlah kami Tuhan dengan iman kepadamu, bahwa setiap orang yang percaya dan mau hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah kekurangan suatu apapun, tidak akan pernah mengalami kelaparan, tetapi Tuhan akan cukupkan hidup kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan yang daripada Tuhan. Terimalah doa kami dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mohon. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.